Sahabat terkasih dalam Tuhan, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan merenungkan sebuah bagian yang sangat singkat namun penuh makna dari Injil Markus, yaitu pasal 3 ayat 20 dan ke-21. Ayat ini seringkali terlewatkan, terjepit di antara kisah-kisah besar lainnya, tetapi menyimpan pelajaran yang sangat mendalam bagi kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita baca bersama ayatnya. Markus 3 ayat 20 berbunyi, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, dan orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Lalu ayat 21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Hanya 2 ayat, tetapi mari kita coba bedah bersama. Pertama, kita melihat betapa luar biasanya dedikasi Yesus dalam pelayanannya. Orang banyak terus berdatangan, begitu banyak sampai-sampai Yesus, dan para murid Naya tidak punya waktu untuk makan. Ini bukan sekadar gambaran keramaian. Ini adalah gambaran sebuah hasrat yang membara untuk melayani, untuk memberi, untuk menyembuhkan, dan untuk mengajar. Yesus sepenuhnya menyerahkan dirinya bagi orang lain. Energi, waktu, dan bahkan kebutuhan dasarnya sendiri, ia kesampingkan demi melayani domba-domba yang hilang. Ini menjadi sebuah cerminan bagi kita. Seberapa sering kita begitu sibuk dengan urusan kita sendiri, sehingga kita lupa untuk melayani sesama. Seberapa sering kita berkata, maaf, aku tidak punya waktu. Padahal mungkin yang kita maksud adalah, itu bukan prioritasku, Yesus. Menunjukkan kepada kita bahwa cinta sejati itu menuntut pengorbanan. Pelayanan sejati itu seringkali tidak nyaman. Terkadang kita harus rela melepaskan kenyamanan kita, waktu istirahat kita, atau bahkan waktu makan kita untuk bisa hadir bagi orang yang membutuhkan. Tentu, kita tidak dianjurkan untuk mengabaikan kesehatan kita, tetapi semangat yang ditunjukkan Yesus adalah semangat memberi diri sepenuhnya. Pertanyaannya, apakah kita memiliki semangat yang sama? Apakah hati kita tergerak ketika melihat kebutuhan di sekitar kita? Atau kita lebih memilih untuk menutup mata dan melanjutkan kesibukan kita? Sekarang, mari kita beralih ke bagian kedua dari perikop ini, yaitu reaksi keluarga Yesus. Ini adalah bagian yang mungkin sedikit mengejutkan dan bahkan menyakitkan. Ketika keluarganya mendengar tentang betapa sibuknya dia, tentang bagaimana dia mengabaikan kebutuhan dasarnya sendiri, apa reaksi mereka? Apakah mereka datang untuk membantu? Apakah mereka berkata, wow, lihatlah betapa luar biasanya Yesus melayani Tuhan? Tidak. Ayat 21 berkata, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Mereka pikir Yesus sudah gila. Mereka menganggap semangatnya yang berkobar-kobar untuk Tuhan sebagai sebuah kegilaan. Bayangkan sejenak posisi Yesus di tengah kelelahan fisik, di tengah lautan manusia yang membutuhkannya. Orang-orang terdekatnya, darah dagingnya sendiri, justru datang dengan niat untuk menghentikannya. Mereka tidak mengerti misinya. Mereka tidak melihat apa yang Yesus lihat. Mereka hanya melihat dari sudut pandang duniawi yang terbatas. Seseorang yang bekerja terlalu keras, yang tidak memikirkan diri sendiri, pastilah sudah tidak waras. Ini adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Keluarganya yang seharusnya menjadi pendukung utamanya, justru menjadi salah satu sumber tantangannya. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Sahabat, ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, ketika kita mulai melayani dengan semangat yang menyala-nyala, jangan kaget jika kita akan menghadapi kesalahpahaman. Dan seringkali, kesalahpahaman itu datang bukan dari orang jauh, tetapi dari orang-orang terdekat kita. Mungkin dari keluarga, pasangan, atau teman-teman baik kita. Mereka mungkin akan berkata, kenapa kamu terlalu fanatik? Atau jangan terlalu serius dengan urusan gereja. Pikirkan karirmu, atau kamu terlalu banyak memberi. Pikirkan dirimu sendiri. Mereka mengatakan itu mungkin karena mereka peduli pada kita dari sudut pandang duniawi. Sama seperti keluarga Yesus. Mereka ingin kita aman dan normal menurut standar dunia. Ketika hal ini terjadi, rasanya bisa sangat menyakitkan dan membuat kita goyah. Kita mungkin mulai bertanya-tanya, apakah yang aku lakukan ini benar? Apakah aku sudah keterlaluan? Di saat-saat seperti inilah kita harus mengingat Yesus. Yesus tidak berhenti. Dia tidak membiarkan kesalahpahaman keluargonia menghentikan misi ilahinya. Dia tahu panggilan dia lebih besar daripada pendapat manusia. Bahkan
pendapat keluarganya sendiri. Ini adalah panggilan bagi kita untuk memiliki keyakinan yang teguh pada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk lebih mendengarkan suara Tuhan daripada suara-suara ketakutan atau keraguan di sekitar kita. Tentu, kita harus menghormati keluarga kita harus mendengarkan nasihat mereka dengan bijaksana. Tetapi pada akhirnya, loyalitas utama kita adalah kepada Kristus. Jika ada konflik antara mengikuti kehendak Tuhan dan menyenangkan semua orang di sekitar kita, kita harus memilih Tuhan. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya komunitas seiman yang sejati. Lihatlah, keluarga darah daging Yesus tidak mengerti. Tetapi para murid yang menjikutinya setiap hari, mereka mulai memahami. Meskipun perlahan, ini mengingatkan kita betapa pentingnya berada dalam sebuah komunitas gereja atau kelompok sel yang saling mendukung dalam pertumbuhan rohani. Di sanalah kita menemukan keluarga rohani kita, orang-orang yang mengerti semangat kita untuk Tuhan, yang tidak akan menganggap kita tidak waras ketika kita berkorban untuk pelayanan. Mereka adalah orang-orang yang akan berdoa bersama kita, menguatkan kita ketika kita lemah, dan bersuka cita bersama kita dalam pelayanan. Jika keluarga duniawi kita tidak mendukung, Tuhan menyediakan keluarga rohani untuk kita. Jadi, dari dua ayat singkat ini, kita mendapatkan dua pelajaran besar. Pertama, teladan pelayanan Yesus yang total dan penuh pengorbanan. Mari kita evaluasi kembali hati kita. Apakah kita sudah melayani dengan semangat yang sama? Apakah kita rela keluar dari zona nyaman kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Kedua, realitas kesalahpahaman dalam mengikut Kristus. Jangan berkecil hati jika orang terdekat sekalipun tidak mengerti jalan yang kita tempuh. Tetaplah fokus pada panggilan Tuhan. Carilah kekuatan dalam hubungan pribadi kita dengan Nia dan dalam komunitas seiman yang mendukung. Yesus dianggap tidak waras karena sintenia yang radikal kepada Bapa dan kepada manusia. Mungkin dunia juga perlu melihat sedikit kegilaan semacam itu dalam diri kita. Para pengikutnya, sebuah kegilaan untuk mengasihi tanpa batas, melayani tanpa pamrih, dan mengampuni tanpa syarat. Sebuah kegilaan yang sebenarnya adalah kewarasan sejati di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk teladan-Mu yang luar biasa. Engkau memberikan seluruh diri-Mu bagi kami, bahkan sampai tidak punya waktu untuk makan. Ampuni kami jika kami seringkali begitu egois, dan hanya memikirkan diri kami sendiri. Bakarkanlah hati kami dengan api kasih-Mu, agar kami pun rindu untuk melayani sesama dengan semangat yang sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk saat-saat di mana kami merasa disalahpahami, bahkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Beri kami kekuatan untuk tetap setia pada panggilan-Mu. Bantu kami untuk tidak goyah oleh pendapat manusia, tetapi untuk terus memandang kepadamu, Sang Pelopor dan Penyempurna iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat semua sudah merenung bersama hari ini. Semoga firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada mereka yang mungkin membutuhkan penguatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.